Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang buku yang cukup kecil ya, yaitu tentang rahasia kenikmatan beribadah yang dikarang oleh Badi'uzzaman Said Nursi. Dan ini buku ini bestseller di Turki dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Zaman. Ini bukunya, buku Rahasia Kenikmatan Ibadah yang dikarang oleh Badi'uzzaman Said Nursi yang menjadi bestseller di Turki dan diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Zaman. Terbitan pertama 2011, tebal bukunya 129 halaman. Baik, buku ini membahas 10 topik tentang spirit basmalah, rahasia mengimami yang gaib, beribadah agar berbahagia, karunia mendirikan sholat bagian 2, karunia berbisnis dengan Allah, bekal memasuki keabadian, menempuh jalan kebahagiaan, hikmah waktu-waktu sholat, kemudian bila sholat dirasa membosankan. Itulah yang dibahas dalam buku ini, rahasia kenikmatan beribadah. Kita coba nanti satu pembahasan, kalau bisa nanti kita tambah. Kita buka halaman 7, membahas tentang spirit basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut beliau, bismillah adalah awal segala kebaikan. Karena itu kita harus memulai dengannya atau dengan bismillah. Ketika kita melakukan segala sesuatu, tidak ada salahnya dan akan lebih baik kalau kita melakukannya dengan membaca basmalah. Selain sebagai syiar Islam, kata beliau, kalimat yang baik yang penuh berkah merupakan zikir seluruh entitas lewat lisanul hal atau perilaku. Jika engkau ingin mengetahui sejauh mana kekuatan luar biasa yang tak pernah habis yang terkandung dalam bismillah, serta sejauh mana keberkahan yang terdapat padanya, perhatikan perumpamaan berikut ini. Baik, akan coba saya bacakan perumpamaan yang disampaikan oleh Badi'uzzaman Said Nursi dalam buku ini. Seorang badui yang hidup nomaden dan mengembara di padang pasir harus memiliki afiliasi dengan pemimpin kabilah dan harus berada dalam perlindungannya agar selamat dari gangguan orang-orang jahat, agar bisa menunaikan pekerjaannya dan agar bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya. Jika tidak, ia akan merana sendirian dalam kondisi cemas dan gelisah menghadapi banyak musuh dan kebutuhan yang tak terhingga. Pengembara yang sama dilakukan oleh dua orang, yang satu rendah hati dan yang lainnya sombong. Orang yang rendah hati menisbatkan diri kepada penguasa, sementara orang yang sombong menolak untuk menisbatkan diri padanya. Keduanya kemudian berjalan di padang pasir tersebut. Orang yang menisbatkan diri kepada penguasa itu berkelana dengan aman di setiap tempat. Jika bertemu perompak jalanan yang berkata, "Aku berjalan atas nama penguasa," mendengar hal itu, perompak tadi membiarkan ia pergi. Jika dia masuk ke dalam kemah, ia disambut dengan penuh hormat berkat nama penguasa yang disandangnya. Sebaliknya, orang yang sombong, ia menjumpai berbagai cobaan dan musibah yang tak terkira. Pasalnya, sepanjang perjalanan ia terus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Ia selalu meminta dikasihani hingga membuat dirinya terhina. Karena itu, wahai diri yang sombong, ketahuilah, engkau laksana pengembara badui di atas dunia yang luas ini adalah padang pasir tersebut. Kefakiran dan ketidakberdayaanmu tak terhingga, serta musuh dan kebutuhanmu tak pernah habis. Jika demikian keadaannya, sandanglah nama pemilik hakiki dan penguasa abadi dari padang pasir ini, agar engkau selamat dari meminta-minta pada makhluk serta dari rasa cemas dalam menghadapi berbagai peristiwa. Ya, kalimat bismillah ini merupakan kekayaan besar yang penuh berkah, bahwa dengan kefakiranmu terpaut dengan sebuah rahmat yang luas, yang mutlak lebih luas dari seluruh entitas. Ketidakberdayaanmu juga terpaut dengan sebuah kekuatan besar dan mutlak yang memegang kendali seluruh wujud, mulai dari atom hingga galaksi.
Bahkan semua kefakiran dan ketidakberdayaanmu menjadi sarana yang diterima oleh Sang Maha Kuasa yang Maha Penyayang, pemilik karunia. Orang yang bergerak dengan kalimat tersebut bagikan orang yang bergabung dalam sebuah pasukan. Ia beraktivitas atas nama negara tanpa takut kepada siapapun. Sebab ia berbicara atas nama undang-undang dan negara sehingga ia bisa menyelesaikan tugas dengan tegar dalam menghadapi apapun. Itulah diantara perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Badiuzaman Said Nursi. Jika kita menggunakan basmalah dalam setiap kegiatan, ibaratnya kita itu melakukan segala sesuatu, pergi kemana-mana atas nama penguasa, sehingga orang segan, orang takut, orang menghormati dan menghargai. Sebaliknya, jika kita berbuat sesuatu tidak ada basmalah, seperti orang pengembara tadi di padang pasir yang tidak punya embel apa-apa, tidak menisbatkan dirinya pada penguasa, sehingga hidupnya susah, merana, gelisah, tak bahagia, tak aman, di mana-mana dihina, terhina, minta dikasihani, diganggu para perompak dan orang-orang yang jahat. Itulah perumpamaan orang-orang yang menggunakan basmalah, orang yang mengindahkan basmalah dengan orang-orang yang melupakan bahkan melalaikan basmalah dalam kehidupan dan setiap akan melakukan aktivitas. Demikianlah sebagian kecil dari buku ini, Rahasia Kenikmatan Beribadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa dicek kembali di buku-buku perpustakaan. Mudah-mudahan masih ketemu atau bisa mengontak penerbitnya. Ketemu di lain waktu dengan bahasan buku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.